Topiknya adalah pencobaan di tengah kejayaan. Wah, saya pikir pencobaan ini memang suatu hal yang sedang melanda dan selalu melanda kehidupan manusia gitu ya. Jadi dari dulu, sekarang, sampai yang akan datang, pencobaan itu akan tetap ada selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Nah, kalau kita melihat tentang pencobaan itu arti katanya adalah proses, cara, atau perbuatan untuk mencoba atau mencobakan gitu ya. Jadi ini adalah suatu proses. Dan kita tahu bahwa pencobaan itu bukan dosa. Pencobaan adalah bujukan atau godaan mengarah kepada perbuatan dosa. Ketika kita mengikuti bujukan, pencobaan, akan terjadilah dosa itu ya. Nah, sebaiknya mari kita buka dulu di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dan 12 sampai 18. Kita buka ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 sampai 5 deh ya. Kemudian ayat 12 sampai 18. Boleh ada tolong ibu-ibu yang menolong membacakannya dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 5 dulu. Nanti yang berikutnya ayat 14 sampai 18. Silakan. Baca ya. Ya. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Oke, thank you. Kemudian dari ayat 14. Sorry, 12 sampai 18. 12 sampai 18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Oke, terima kasih. Nah, jadi saudara-saudara di sini dimulai dengan dikatakan berbahagialah ya ketika kita mendapatkan pencobaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurang suatu apapun juga. Nah, jadi saudara-saudara, dari firman ini kita bisa melihat bahwa pencobaan itu seringkali kita menganggap konotasinya adalah suatu yang negatif ya. Pencobaan mau membuat kita menjadi susah, menjatuhkan kita, membuat kita sedih, membuat kita sulit gitu ya. Tetapi di dalam hal pembacaan kita melihat bahwa pencobaan itu mempunyai sisi yang negatif dan juga positif. Kenapa Tuhan bilang berbahagia kalau itu negatif ya? Jadi kita bisa melihat kalau pencobaan itu mempunyai sisi yang negatif karena pencobaan ini adalah satu perangkap untuk menjatuhkan. Ketika kita mengikuti, ketika kita mau mengikuti tawaran-tawaran di percobaan, itu membuat kita jatuh dan itu adalah suatu hal yang negatif. Tetapi di dalam firman
Tuhan tadi dikatakan ada hal yang positif dari pencobaan, yaitu sebagai ujian untuk naik kelas, memurnikan iman kita setiap orang ketika menghadapi pencobaan. Ya, karena melalui pencobaan-pencobaan ini dapat menjadi satu pembelajaran buat kita. Ya, orang yang sudah pernah mengalami pencobaan yang satu, dia tahu, oh ternyata bisa lewat ya. Ketika saya kemarin mengalami kesulitan, ketika kemarin saya mengalami penyakit, saya gelisah, saya cemas, tapi kok bisa lewat ya? Nah, dari situ kita bisa belajar tentunya hal-hal yang positif. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, bagaimana kita menanggapi setiap persoalan yang kita hadapi itu. Ya, jadi saudara, ketika kita sedang bergumul dengan pencobaan, ingat, kita ada di dalam dunia ini dan kita masih hidup. Ya, jadi selama kita hidup, maka kita tidak akan lepas dari pencobaan. Karena pencobaan ini menjadi alat untuk kita bisa bertumbuh, untuk menjadi karakter yang lebih baik dan tahan uji. Ya, karena melalui pencobaan ini orang bisa membedakan mana orang percaya dan mana yang tidak percaya. Sebagai orang yang percaya, ketika kita menghadapi pencobaan, kita punya satu pegangan. Kita bisa menghadapinya. Tetapi ketika pencobaan itu dialami orang-orang yang tidak percaya, tentu mereka akan menjadi satu hal yang menjatuhkan mereka. Ya, jadi saudara-saudara, ingat, pencobaan itu ada yang positif, ada yang negatif. Ketika kita menghadapi pencobaan ini, kita tetap taat, kita tetap setia, maka itu adalah satu pembelajaran yang Tuhan sedang uji buat kita semua. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa pencobaan ini melanda semua lapisan masyarakat, ya, baik dari bawah maupun kelas yang di atas, gitu ya, pimpinan. Semua lapisan usia, anak-anak pun mengalami pencobaan, ya. Anak kecil mengalami pencobaan ketika dia melihat permen, tidak boleh, tapi dia kepengen, lalu dia curi-curi, ya. Kemudian juga semua gender, perempuan dan laki-laki. Nanti kita lihat bagaimana pencobaan itu menggoda perempuan dan laki-laki, ya. Ternyata dampaknya hampir sama. Jadi saudara-saudara, ketika saya mendapatkan tema ini, pencobaan di kejayaan. Memang pencobaan seringkali kita konotasikan ketika orang mengalami kesulitan, tidak punya uang, sakit penyakit, gitu ya, kesulitan bermacam-macam. Tapi juga ingat, kesulitan, pencobaan pun bisa melanda orang di tengah kejayaan mereka, di tengah mereka berkelimpahan, di tengah mereka mempunyai kesehatan yang luar biasa, gitu ya. Tapi tentu perbedaan antara pencobaan ketika orang menghadapi kesulitan yang tidak punya uang tentu berbeda dengan pencobaan untuk orang-orang yang punya berkelimpahan. Ya, tapi mereka semua sama-sama menghadapi pencobaan yang harus dijalani di dalam hidup ini. Ya, saudara-saudara, kita bisa melihat kemudian pencobaan itu berasal dari mana sih? Ya, kita mau melihat Yesus pernah mengalami pencobaan di Matius 4, gitu ya. Matius 4 ayat 1 dikatakan, maka Roh Kudus membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis. Ya, saudara-saudara, bisa bayangkan kok Yesus yang sudah berpuasa selama 40 hari kemudian dibawa oleh siapa? Roh Kudus. Untuk apa? Dicobai oleh iblis. Jadi pencobaan itu dari mana? Ternyata di sini kita bisa melihat bahwa semua pencobaan yang kita alami diizinkan Tuhan. Ya, kalau tidak diizinkan maka itu tidak akan terjadi. Tapi Tuhan mengizinkan pencobaan boleh mengalami setiap kita, baik orang percaya maupun tidak percaya. Ya. Dan katakan bahwa pencobaan ini berasal dari hawa nafsu diri sendiri. Ya, di Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Ya, jadi saudara-saudara, Allah tidak dapat dicobai dan mencobai karena Allah itu suci, Allah itu kudus, Allah itu tidak bisa melakukan kejahatan.
Karena Allah adalah sumber kesucian. Tidak mungkin Allah mencobai untuk melakukan kejahatan atau memberikan keinginan, menawarkan keinginan kepada manusia untuk berbuat dosa. Tuhan tidak pernah mencobai. Segala yang jahat tidak berasal dari Allah, tetapi segala yang baik berasal dari Allah. Ya, jadi saudara-saudara kita bisa melihat di sini bahwa pencobaan diizinkan Tuhan, tetapi datangnya oleh hawa nafsu diri kita sendiri. Di ayat 14 jelas dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, jadi saudara bisa melihat prosesnya. Ketika pencobaan itu datang, ada keinginan manusia. Lalu dia ditarik, diseret, dipikat. Akhirnya manusia tidak taat. Akhirnya manusia melakukan dosa dan menjadi hamba dosa. Ya. Kemudian yang berikut adalah dari mana pencobaan? Jelas tadi dikatakan dari setan. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena setan adalah bapa dari segala dusta. Ya, kalau kita jatuh ke dalam dosa maka dikatakan bapamu adalah iblis. Ya, jadi saudara-saudara, kalau demikian jangan sampai kita mengkambing hitamkan setan atau iblis gitu ya. Seringkali kalau kita jatuh dalam dosa, aduh iblis goda saya gitu ya. Iblis goda saya sampai saya jatuh gitu ya. Jadi yang dikambing hitamkan adalah selalu iblis. Tapi di dalam Yakobus 1 ayat 14 tadi jelas bahwa pencobaan datang karena hawa nafsu dari diri sendiri. Jadi saudara-saudara bisa melihat bahwa pencobaan boleh datang, dicobai oleh iblis, diizinkan Tuhan, tetapi kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita bisa tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi, ketika jatuh pun jangan menyalahkan kepada setan, ya. Karena kejatuhan manusia adalah tanggung jawab manusia terhadap Tuhan. Kemudian kita lihat tanggung jawab kejatuhan adalah tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, ya. Jadi jangan selalu mengkambing hitamkan setan. Lalu kita lihat tujuan dari pencobaan itu, ya. Jadi DKI Yakobus 1 ayat 34 jelas ujian adalah untuk terhadap, saya baca dulu ya. Yakobus 3 itu tadi, ya 3 ayat 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi di dalam pencobaan itu ada tujuannya, yaitu menguji iman kita. Ya, Tuhan mengizinkan percobaan untuk menguji seberapa iman kita kepada Tuhan, seberapa ketaatan kita kepada Tuhan, seberapa kesetiaan kita kepada Tuhan. Setiap orang mengalami pencobaan yang berbeda-beda, ya. Pencobaan tidak selalu dalam bentuk penderitaan, tapi jadi kita lihat juga ditawarkan dalam bentuk kesenangan duniawi yang menggoda kita, ya. Saudara-saudara, Ayub diizinkan Tuhan, ya jelas. Waktu iblis mau menggoda Ayub, dia datang kepada Tuhan, minta izin dulu kepada Tuhan. Ayub diizinkan Tuhan mengalami berbagai pencobaan, tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ya, meskipun harus kehilangan harta, kemudian anak, istri, teman-teman, sakit penyakit, tapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Sampai yang terakhir dia mengatakan bahwa akhirnya Ayub memandang kepada Tuhan dengan matanya sendiri, bukan dengan dari apa kata orang. Ya, di Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, jadi saudara-saudara bisa melihat pencobaan boleh datang, tetapi manusia bisa menghadapinya. Contohnya kita bisa melihat Ayub yang kuat menghadapi tantangan, dia tetap setia kepada Tuhan.
Tetapi kita juga bisa melihat di dalam kitab beberapa tokoh-tokoh yang hebat mengalami godaan dan jatuh ke dalam pencobaan, ya. Ketika jatuh dalam pencobaan, kita bisa melihat misalnya Daud, ya. Daud mengalami pencobaan melihat Betsheba tergoda, akhirnya dia merencanakan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan keluarga Betsheba, tapi akhirnya ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, Daud menyadari kesalahan dan menyesal. Ya, ini satu poin di mana kita jatuh dalam pencobaan, datanglah kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan bertobatlah untuk tidak berbuat lagi. Kemudian tujuan dari pencobaan adalah menghasilkan ketekunan. Ya, bahasa Yunani yang menggunakan ketekunan sama dengan bertahan. Ya, jadi bertahan menghasilkan kita bisa bertahan di dalam menghadapi percobaan. Kenapa? Orang yang bertahan, orang yang bertekun dalam menghadapi pencobaan dikatakan tadi adalah orang yang berbahagia. Berbahagialah kamu ketika kamu mengalami pencobaan. Kok aneh ya berbahagia? Kenapa? Karena ketika kita bisa menghadapi pencobaan, maka dikatakan berbahagialah kamu. Karena kamu sudah bisa mengalahkan pencobaan-pencobaan yang ada. Kemudian yang ketiga, ini dikatakan membangun karakter kita menjadi lebih baik dan sempurna. Ya, tadi dikatakan biarlah kita menjadi manusia yang sempurna dan utuh, dikatakan. Jadi pencobaan ini adalah sebagai alat untuk pertumbuhan iman kita. Ya, tadi dikatakan mengalami pertumbuhan, dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna, menjadi lebih dewasa. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa saya ini kuat kalau kita tidak pernah mengalami pencobaan. Kita bisa mengatakan bahwa saya pernah mengalami pencobaan dan saya bisa melaluinya, maka dikatakan bahwa saya bisa menghadapi ke pencobaan-pencobaan yang dialaminya. Jadi saudara-saudara, kita tidak dapat mengenali karakter seseorang ketika semua baik-baik, mulus-mulus, everything okay gitu ya. Tetapi ketika menghadapi pencobaan, kita dapat melihat reaksinya seperti apa. Ya, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, maka kita mengatakan bahwa karaktermu akan makin baik lagi, bertumbuh menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, jadi kemenangan di dalam pencobaan itu bukan hanya dialami nanti kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kekal di dalam surga, tetapi juga bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, apakah kita menjadi orang yang makin lama makin baik di dalam karakter kita dan makin seperti yang Tuhan inginkan. Nah, saudara-saudara, kita kemudian melihat ya pencobaan datang lewat apa? Nah, saudara-saudara, tadi kita bisa melihat salah satunya ketika Yesus berpuasa, lalu dia dicobai oleh iblis. Apa yang pertama ditawarkan oleh iblis? Masih ingat saudara-saudara? Apa yang ditawarkan? Roti. Makanan. Batu berubah jadi roti. Batu menjadi roti. Ya, yang ditawarkan adalah roti, makanan. Kenapa? Karena Yesus habis berpuasa. Ya, lapar. Jadi tentu kalau seseorang yang lapar ditawarkan roti, wow, mau apa aja dilakukan, gitu ya. Ketika orang ditawarkan sesuai dengan kebutuhannya, itu akan lebih mudah jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Nah, iblis itu tahu bagaimana menawarkan sesuatu. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ya. Iblis tahu apa yang kita butuhkan. Iblis tahu apa yang kita inginkan. Ya. Ketika kita tidak punya uang, ditawarkan uang, mau nggak kamu? Tapi sebenarnya bukan hak kita. Bagaimana melakukannya? Misalnya ditawarkan dengan korupsi di dalam pekerjaan. Ya, banyak orang yang tergiur dengan hal-hal demikian. Kenapa? Karena itu adalah keinginan. Karena itu adalah kebutuhan yang dia idam-idamkan. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau ini kita bisa melihat melalui kebutuhan dan keinginan, setan menawarkan pencobaan itu tepat waktunya. Ya. Kalau orang lagi kenyang, ditawarin roti, ya mungkin dia lirik doang gitu ya, tidak dilakukan. Tapi ketika orang
sedang lapar ditawari roti, wow, kalau boleh saya ambil gitu ya. Apapun yang terjadi, nanti lagi pikirkan gitu ya. Jadi saudara-saudara, memang setan menawarkan pencobaan tepat waktu, tepat tempatnya, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan dan juga tepat identitasnya. Ya, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan tepat identitasnya? Ketika setan menawarkan godaan kepada Daud, ya saudara-saudara lihat apa yang dia lakukan Daud. Daud sedang berjalan-jalan, lalu di atas rumahnya, lalu melihat sesuatu yang indah gitu ya, yang indah, yang menarik. Ya tentu saja dalam hal ini adalah Bathsheba yang dilihat. Jadi saudara-saudara bisa melihat yang ditawarkan oleh setan adalah kenikmatan, ya kebutuhan yang keinginan daripada Daud dari apa yang dilihatnya. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat hal ini, pencobaan ditawarkan oleh setan melalui kebutuhan dan keinginan. Ya. Ketika kita punya uang, kita akan senang, kan? Ketika kita punya uang, senang juga nggak? Kira-kira. Ketika kita punya uang, happy ya, bahagia ya. Tapi ketika kita tidak punya uang, apakah kebahagiaan itu masih tetap ada dalam hidup kita? Ya, ibu-ibu yang pernah mengalami? Nggak ada. Tidak ada ya. Masih hilang. Kesenangannya hilang gitu ya. Jadi dalam hal ini, apa yang menjadi Tuhan kita? Uang. Uang ya. Seringkali jujur ya, seringkali itu kita alami. Saya juga pernah mengalami seperti demikian gitu ya. Jadi memang di dalam hidup ini seringkali kebutuhan kita menjadi yang utama ya, daripada Tuhan kita. Kemudian kita bisa lihat yang kedua. Nah, iblis ini menawarkan kesenangan ya, menawarkan kesenangan atau kenikmatan. Jadi yang ditawarkan dalam pencobaan oleh iblis bukan hanya kesulitan ya, tetapi kesenangan. Ya, kalau tadi Ayub mengalami kesulitan, tapi dia tetap kuat. Nah, Daud ditawarkan apa? Kesenangan, kenikmatan. Ya, jadi berbeda-beda. Kita lihat tawaran yang ditawarkan oleh setan itu. Dia menawarkan kesenangan, kenikmatan. Nah, ini lebih menggoda buat orang-orang dunia. Orang-orang dunia tidak mau sakit. Orang-orang dunia tidak mau susah. Tidak mau mengalami kesulitan. Ketika ditawarkan kesenangan, wow, ini adalah suatu kenikmatan yang diidam-idamkan, yang ditunggu-tunggu, ya. Nah, John Piper mengatakan bahwa kekuatan dari pencobaan adalah ketika ditawarkan akan memberikan prospek kebahagiaan. Jadi yang ditawarkan adalah kebahagiaan, bukan kesulitan. Ya. Jadi ini bergantung kepada kita. Kita percaya kepada apa yang ditawarkan dengan apa pencobaan godaan-godaan itu. Ketika kita merasa bosan dengan kehidupan kita, merasa jenuh, merasa sulit, lalu ada satu tawaran yang menyenangkan gitu ya, tawaran yang menjanjikan untuk memberikan kebahagiaan. Mana yang akan kita ambil? Mana yang kita ambil? Tentunya kita nggak mau nolak kesenangan kan? Kita tidak mau menolak kebahagiaan. Dan itulah yang melanda dunia saat ini. Kesenangan lebih menggiurkan daripada kesulitan. Meskipun itu melawan kehendak Tuhan. Jadi saudara bisa melihat, iblis tidak bodoh menawarkan kepada kita. Dia lihat orang seperti ini. Apa yang dia sudah punya segalanya. Apa yang ditawarkan? Ya kesenangan, kenikmatan. Ya. Orang tidak pernah puas. Gitu ya. Nah, ini yang ketiga adalah menawarkan kelepasan. Nah, kita semua pernah mengalami kesulitan, ya. Bahkan kita sering kali mengalami kesulitan mungkin, ya. Lalu ketika misalnya suami dan istri lagi cekcok, lagi berkelahi, rasanya, beban banget gitu hidup kita, ya. Lalu biasanya kita alihkan, ya, perselisihan itu kita cari alih. Kita makan yang banyak untuk menghilangkan stres kita kerja yang keras, lakukan aktivitas untuk melupakan kesulitan atau melupakan perselisihan dengan pasangan kita. Ya, lama-lama itu akan menguasai hati kita. Artinya apa?
kita akan terjerat untuk mencoba melepaskan kesulitan kita dengan berbagai cara. Ya tadi makan yang berlebihan, makan kesukaan kita, pergi ke tempat-tempat yang kita sukai, pergi nonton gitu ya, mencari kelepasan. Dan itu yang ditawarkan oleh setan juga, ya. Apakah kita tidak boleh makan? Tentu boleh saja, tapi tentu dalam hal ini adalah satu hal yang berlebihan, ya, sampai melupakan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, saudara-saudara bisa melihat pencobaan ini tidak berdiri sendiri, ya, tetapi dia akan meluas sampai kepada beberapa hal, aspek-aspek kehidupan kita. Dan dia akan berusaha untuk tidak menyerah. Ya, iblis akan berusaha terus sampai dia meyakinkan kita bahwa ikuti godaan dia. Ya, nah saudara-saudara, sampai kita menyerah, ya udah deh gitu ya. Daripada ribut terus, berkelahi terus dengan suami, ya udah kita pisah aja. Nah, ya itulah tawaran, menawarkan kelepasan, seolah-olah itu adalah jalan keluar. Padahal kita tahu bahwa di dalam keluarga semua pernah mengalami perselisihan. Tapi perceraian bukan jalan keluar yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan melihat, ya. Saya mendapatkan satu hasil riset, ya tentu bukan di Indonesia ya, karena sayang sekali di Indonesia memang masih terbatas untuk riset-riset ini. Riset ini dilakukan di Amerika oleh Barna, ya. Mengapa orang jatuh ke dalam pencobaan? Nah, ini adalah riset untuk orang-orang Kristen, ya. Jadi, kenapa orang jatuh ke dalam pencobaan? Seringkali dia beralasan tidak tahu pasti alasannya kenapa saya jatuh ke dalam pencobaan. Ya, 40%. Yang kedua adalah menghindari dunia nyata. Artinya apa? Menghindari realita hidup yang sedang dijalaninya. Menghindari persoalan yang sedang dihadapi. Dia lari dari kenyataan. Nah, ini 20% loh. Nah, kemudian yang ketiga adalah menikmati. Mengapa kamu jatuh dalam pencobaan? Karena saya menikmati. Ya, hal-hal ini biasa dilakukan misalnya dalam hubungan seksual, ya, pornografi, kecanduan, orang menikmati banget, gitu ya, sampai dia mau melakukan lagi, tahu salah, tapi tetap melakukan hal ini. Kemudian yang berikut adalah mengurangi rasa sakit, ya, bukan cuma rasa sakit fisik, tapi juga rasa sakit hati, gitu ya, secara psikis, ya, mengurangi rasa sakit ini, lalu saya jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian untuk memuaskan keinginan orang lain, yaitu entah itu orang yang kita kasihi atau siapapun, pimpinan kita atau siapapun yang punya kekuatan di dalam hidup kita. Nah, kemudian juga kenapa jatuh dalam pencobaan? Jalan pintas untuk sukses. Supaya saya sukses, saya harus deket-deket orang, dong ya. Bagaimana caranya? Kita nyuap, ya. Lalu kita menyogok seseorang untuk bisa mencapai sukses. Nah, saudara-saudara, jalan pintas yang dilakukan. Nah, kemudian juga ada yang tidak memiliki kekuatan, tidak mampu, tahu salah, tapi tidak mampu. Kenapa? Bisa juga karena dosa atau kedagingan. Ya. Jadi ini riset yang secara garis besar kita bisa lihat. Ya mungkin kalau kita riset di Indonesia presentasinya berbeda tentu. Tapi hal-hal yang dicatat ini, poin-poin ini kelihatannya hampir sama gitu ya. Kemudian kita bisa lihat, nah ini saya mau kasih lihat pencobaan-pencobaan yang kita alami baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Ya, yang pertama adalah tentang pornografi. Nah, ini memang lebih banyak didominasi oleh laki-laki, yaitu sebesar 28%. Dan perempuan 8%. Ya, bukan tidak ada loh ya. Kemudian gosip, ya. Gosip, oh, kok perempuannya 29, sorry bentar. Perempuan, laki-laki 22, perempuan 29%. Nah, ternyata benar kan? Siapa yang lebih suka gosip? Perempuan, ya. Perempuan lebih suka gosip. Lebih suka ngomongin orang. Ya, kemudian kecemasan atau khawatir ini juga tinggi di perempuan, 68 ya. Perempuan lebih mudah cemas
karena perempuan lebih emosional gitu ya. Laki-laki 50%, nggak kurang juga loh, banyak juga ya 50%. Tapi dibandingkan dengan perempuan, laki-laki lebih rasional. Jadi memang kecemasan itu lebih tinggi di perempuan. Kemudian iri hati, ya iri hati, dengki. Perempuan 28%, laki-laki 20%. Perempuan lebih tinggi ya. Nah, untuk makanan berlebihan, ini juga perempuan ternyata ya. Perempuan 58%, laki-laki 52%. Padahal perempuan lebih suka diet-diet gitu ya. Tapi ternyata ketika dia mengalami stres atau percobaan, maka dia seringkali lari kepada makanan yang berlebihan. Ya, perempuan lebih tinggi. Kemudian menghambur-hamburkan uang, boros. Nah, di sini ternyata perempuan juga lebih tinggi, ya. Laki-laki lebih rendah. Wanita lebih suka shopping gitu ya. Laki-laki cari uang, ya perempuan lah yang belanjakan gitu kan, kira-kira begitulah. Tapi dalam hal ini tentu bukan menghambur-hamburkan uang. Dalam hal ini adalah menghambur-hamburkan uang secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak perlu ya. Kemudian untuk alkohol dan drug, ini laki-laki lebih tinggi 12% dan perempuan 11%. Laki-laki lebih tinggi sedikit. Untuk kemalasan, laki-laki lebih tinggi 42, perempuan 40. Untuk seksual ya, dalam hak seksual ini laki-laki 10%, perempuan 8%. Ya, hampir-hampir mirip ya. Perselingkuhan bukan hanya melanda laki-laki suami, tapi juga melanda ibu-ibu, istri-istri. Kita bisa lihat di dalam medsos saat ini ya, tentunya para artis, selebriti yang kita bisa lihat perempuan-perempuan banyak yang melakukan selingkuhan gitu ya. Kemudian media sosial ya, media sosial ini laki-laki 43%, perempuan 44%. Apa yang dimaksud dengan media sosial di sini adalah kecanduan ya. Jadi saudara-saudara, bukan sekedar kita pakai alat media medsos ini, tapi sudah menjadi kecanduan menggunakan gadget ya. Entah itu dalam hal games, entah itu dalam hal chatting atau hal-hal yang berlebihan tentunya. Kemudian marah melalui email. Nah, ini juga dicek. Ternyata perempuan lebih suka marah-marah menggunakan medsos ya. Medsos digunakan, nggak bisa marah kepada orang lain lalu gunakan medsos. Marah-marah kepada orang tertentu. Laki juga suka menggunakannya. 10%. Nah, saudara-saudara, dari hal-hal demikian, riset yang dilakukan kita bisa melihat pencobaan ini menimpa laki-laki dan perempuan yang hampir-hampir mirip. Tadi ada beberapa yang selisihnya tidak terlalu beda jauh gitu ya. Jadi bagaimana sekarang kita melihat pencobaan orang-orang di tengah kejayaan? Ya, kita mengasumsi kalau pencobaan itu biasanya ketika kita kurang di dalam kebutuhan, memenuhi kebutuhan kita. Tetapi ternyata ketika orang-orang yang punya segalanya pun pasti mengalami pencobaan. Yang pertama, coba kita lihat ya. Sebelum kita lihat poin-poinnya, mungkin kita bisa melihat contoh yang di Alkitab. Ya, tadi saya sudah menyebutkan Daud dan Betsheba. Daud ketika ada di pelarian, dikejar-kejar musuh, dia begitu tangguh, begitu kuat. Banyak puisi atau mazmur yang dibuat oleh Daud ketika dia ada di pelarian. Tetapi ketika dia ada di istana, ketika semua nyaman, ada di zona nyaman, dia jatuh ya, dalam pencobaan. Ketika dia melihat wanita cantik ya di istananya. Jadi pelarian Daud kuat, tapi ketika dia masuk istana, dia jatuh ke dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat adalah yang pertama. Ya, di dalam hal ini adalah kesombongan. Kesombongan. Di Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Terus saya bahas hanya 4 hal di sini. Ya, nanti saya akan bahas satu-satu. Pencobaan yang pertama adalah tentang kesombongan. Yang kedua adalah ketamaan. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Yang keempat adalah iri hati. Ya, ini adalah 4 pencobaan yang sering menguasai orang-orang di kejayaannya. Sekarang kita melihat kesombongan. Ya, kesombongan
di dalam hal ini adalah merasa diri lebih baik dari yang lain. Bahkan dikatakan merasa lebih baik daripada Tuhan. Wow. Ya. Ketika orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang suka mengkritik orang lain, ya, untuk mengkritik, merendahkan orang lain supaya dirinya lebih menonjol, lebih hebat. Ya. Senang ketika orang lain jatuh ke dalam dosa atau mengalami penderitaan. Kalau dia jatuh dalam pencobaan, dia akan melakukan pembenaran diri. Ya, dia katakan, saya ini orangnya tidak sempurna. Ya, maklumlah saya jatuh. Ya, tapi dia tidak menyesal, cuma melakukan pembenaran diri untuk menutupi kesalahannya. Nah, saudara-saudara, di sini ada seorang psikolog ya yang menyamakan kesombongan ini dengan karakter yang narsistik. Ya, ibu-ibu mungkin pernah dengar narsis. Kamu narsis ya, sebentar-bentar foto, lalu disebut narsis. Apa sih sebenarnya narsis? Nah, di sini dikatakan narsistik. Berasal dari kata nars, Yunani, artinya sudah mati rasa. Bukan sekedar narsis untuk foto-foto gitu ya. Tapi orang ini adalah orang yang sudah mati rasa. Adalah orang yang berfokus kepada dirinya sendiri. Nah, narsis ini berasal dari kata narsisus ya. Ini mengisahkan tentang seorang pemuda tampan yang hanya berfokus kepada dirinya sendiri, tidak tergerak oleh kasih orang lain kepada dirinya, tidak peduli kepada orang lain. Ya, akhirnya ada seorang gadis yang mencintai dia tidak pedulikan, dan dikatakan akhirnya narsisus ini mati di kolam si pacarnya gadis ini yang dia tolak cintanya, sehingga muncullah kata narsistik. Ya, orang-orang seperti ini adalah memiliki menurut Freud adalah memiliki gangguan karakter yang tidak peduli kepada orang lain, ya, merasa diri mempunyai keunggulan yang lebih tinggi dari yang lain, yang tidak terbatas, dan ini ada di dalam hatinya. Jadi dia melakukan, orang-orang yang sombong ini adalah melakukan dirinya, melakukan sesuatu untuk memperoleh apa yang diinginkan, menyumbang, misalnya orang-orang ini bukan orang-orang yang pelit gitu ya. Jadi katakan tadi kan nggak peduli sama orang lain, tapi orang-orang seperti ini seringkali melakukan sumbangan, melakukan aktivitas, kegiatan sosial demi untuk mendapatkan pujian. Ya, jadi dia melakukan sesuatu kebaikan untuk mendapatkan kehormatan dirinya, membanggakan diri. Wah, saya orang baik loh, saya orang yang murah hati loh. Itu yang diinginkan. Ketika dia sudah menyumbang misalnya ke gereja, ya, jadi donatur, tapi tidak dipuji, tidak disebut namanya, dia bisa marah. Ya, dia merasa tersinggung. Saya sudah nyumbang, kok nggak diucapin terima kasih? Lalu keluar pindah ke gereja lain. Ya, nah seringkali kita jumpai orang-orang seperti demikian. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu demi untuk mendapatkan keuntungan buat diri dia. Entah itu pujian, entah itu kehormatan, entah itu apapun yang diinginkannya. Ya. Nah, orang-orang seperti demikian merasa diri superioritas, ya. Jadi dia haus akan pujian. Tapi seringkali kita lihat orang-orang seperti demikian, sepertinya rendah hati. Seringkali mengatakan, oh ya maaf ya, saya salah ya, hal-hal kecil minta maaf, sebentar-bentar minta maaf. Padahal bukan itu gitu ya, bukan kesalahan dia, tapi dia minta maaf. Kenapa dia mengaku demikian? Kadang-kadang dia berpura-pura. Nah ya, jadi saudara-saudara mesti lihat orang-orang berpura-pura, hancur hatinya, merasa sedih gitu ya, merendahkan diri untuk menaikkan mutu gitu, kira-kira lah ya, seperti yang sering kita dengar. Nah, orang-orang seperti demikian, ya kita melihat bahwa kesombongan diri manusia sekarang ini sampai dia merasa tidak perlu Tuhan lagi. Ya, saya tidak perlu Tuhan, saya bisa melakukan segalanya. Nah, orang-orang demikian kita lihat dia tidak menempatkan Tuhan di atas, tapi dia menempatkan dirinya sebagai yang utama. Dia menganggap dirinya seperti Tuhan. Ya, saudara bisa melihat sekarang perkembangan teknologi yang luar biasa canggihnya gitu ya. Orang-orang berusaha membuat
tiruan manusia, ya banyak sekali. Secara teknologi ya, yang disebut dengan intelligence artificial, di mana mereka melakukan membuat rupa seperti manusia, tapi bukan manusia beneran gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini yang tidak merasa perlu lagi Tuhan, saya bisa ciptakan manusia walaupun jiwa manusia belum sampai saat ini belum bisa diciptakan oleh manusia, karena kita tahu Tuhanlah pemilik dan pencipta manusia secara utuh ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah kesombongan yang dimiliki oleh seseorang yang sudah bahkan mempunyai segala-galanya. Kemudian ketamakan, ya. Ketamakan kita bisa baca di dalam Khotbah 5 ayat 10. Di sini dikatakan bahwa siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ya, tamak di sini adalah orang yang tidak puas untuk mendapatkan atau tidak puas untuk menghabiskan uang itu, untuk membelanjakannya. Ya, dia tidak pernah merasa cukup, baik itu materi maupun kekuasaan. Nah, saudara-saudara, ini dikatakan bahwa ketamakan ini adalah merupakan bentuk kecurigaan bahwa Allah tidak memperhatikan kebutuhan kita, sebaik kita yang melakukannya. Saya lebih baik loh, saya lebih tahu kebutuhan saya, lebih daripada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, saat ini mungkin saudara-saudara mendengar beberapa lewat medsos, ya, di mana gereja-gereja, ya, pemimpin-pemimpin gereja yang besar, yang mempunyai jemaat yang banyak, ya, melakukan hal yang demikian. Mereka menerima uang, lalu mereka memuji-muji seseorang yang sebenarnya menghancurkan. Ya, kita tahu orang-orang yang demikian yang dulu menghancurkan perbuatannya sudah melakukan hal-hal negatif, baik di dalam kehidupan keagamaan maupun di dalam hidup bernegara kita. Ya. Tapi orang-orang ini dibutakan, seperti dibutakan gitu ya. Tapi sebenarnya di balik itu adalah ketamakan. Dia ingin mendapatkan satu, entah itu materi yang diperoleh atau juga popularitas, ya. Seolah-olah dia orang yang populer, orang yang mau bergaul dengan siapa saja. Nah, tentu saja tidak salah bergaul dengan siapa saja, tapi bukan untuk memuja orang yang tidak benar, ya. Kemudian kita lihat yang berikut adalah hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini dikaitkan dengan hal-hal seksual, hubungan seksual, ya. Dikatakan bahwa hawa nafsu dan dosa seksual ini terus bergerak, ya, menawarkan kenikmatan yang akhirnya membawa kepada perbudakan dosa dan kematian tentunya. Ya, saudara-saudara, dosa seksual ini dianggap menjadi dosa yang lebih dalam dari dosa-dosa lain. Dikatakan kenapa? Sebab menyerang inti cerminan citra Allah di dalam diri kita. Loh, kok bisa? Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah di dalam kekudusan Tuhan, untuk kita bisa menjaga kekudusan diri kita masing-masing. Ya, ketika kita melakukan hubungan seksual secara tidak tepat, ya, bukan dengan pasangan kita, bukan dengan orang yang seharusnya kita lakukan, maka kita sudah menodai kesucian diri kita dan kita menodai kesucian Tuhan. Ya. Nah, hal ini bisa dilakukan bisa lewat hubungan seksual secara badani, bisa juga melalui pornografi atau seksual online. Ya, sekarang banyak sudah online dilakukan secara seksual. Ya. Kemudian yang berikut adalah iri hati. Ya. Iri hati ini adalah ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki, sehingga dia melihat orang lain kok lebih ya dari saya. Nah, menimbulkan iri hati ini bisa menimbulkan kebencian, ya, merancangkan hal-hal yang jahat. Ini bisa menimpa kalau iri hati kepada kecantikan orang lain, kepandaian orang lain, kekuasaan dan kebahagiaannya. Nah, saudara bisa melihat ketika saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf yang lebih disayangi oleh orang tuanya, sehingga menimbulkan kebencian, lalu merencanakan satu yang jahat, bahkan merencanakan pembunuhan kepada Yusuf. Nah, jadi iri hati ada di dalam hati, tapi menimbulkan tindakan-tindakan kejahatan berikutnya. Jadi saudara bisa melihat pencobaan-pencobaan ini tidak berdiri sendiri, tetapi akan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang lain
yang akhirnya bisa mengikat diri kita ke dalam dosa. Nah, yang berikutnya ya, yang terakhir, bagaimana kita mengatasi pencobaan? Tentu pencobaan kita tahu seizin Tuhan, digoda oleh iblis maupun keinginan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, ya, ketika kita mau mengatasi pencobaan, maka kita harus hidup berlandaskan kebenaran, berpegangan tangan kepada janji-janji Tuhan. Tidak mungkin kita lepas dari Tuhan, kita akan kuat. Tapi ketika kita berpegangan tangan, kita berharap kepada janji Tuhan, itu adalah satu kunci untuk kita bisa mengatasi pencobaan itu. Ya, dan saudara-saudara, untuk dapat bertahan di dalam pencobaan dikatakan kita memerlukan hikmat dari Tuhan, bukan hikmat manusia. Saudara-saudara, kalau jatuh ke dalam pencobaan, ingat, mohon ampun kepada Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan melebihi dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Kemudian yang berikut, ya, kita bisa melihat dalam Efesus 6 ayat 10 atau 1 Korintus 10 ayat 13, ya, katakan Efesus 6 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasamu. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, iblis lari bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah ingat akan cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, kenapa kita harus mengingat? Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami seringkali tadi ditawarkan melalui kebutuhan kita. Kita merasa tidak memiliki atau merasa kita membutuhkan tapi belum mempunyai. Tapi juga seringkali lewat kenikmatan. Ya, ingat, cinta Tuhan cukup buat kita. Jangan bandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain, tapi lihat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu adalah bagian kita, ya. Jadi bersyukurlah untuk kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tahu Allah sanggup menolong kita. Pencobaan-pencobaan adalah jalan menuju pemberian berkat dari Tuhan kalau kita taat kepada Dia. Yang ketiga, jangan dekat-dekat dengan api, ya. Kalau kita nggak mau kebakar, jangan dekat-dekat dengan api. Artinya apa? Jangan bermain api, ya. Jangan dekat-dekat dengan dosa yang menggoda kita. Untuk itu dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang baik, ya. Jangan sampai menyesal setelah terlambat. Tuhan tidak ingin kita terjebak dalam hal ini. Karena itu waspadalah, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Kita tidak mau jatuh, jangan dekat-dekat kepada pencobaan itu. Jangan dekat-dekat kepada dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Ya. Lalu yang terakhir, ya, dikatakan kalau kita jatuh dalam pencobaan, bukan setan yang kuat, ya. Dikatakan kalau kita dekat Tuhan, iblis akan lari. Ketika kita jatuh, bukan setan yang kuat, tapi kita yang lemah, tidak bergantung kepada Tuhan, sumber kekuatan itu. Jangan sesali adanya pencobaan, tapi menyesalah kalau kita jatuh dalam pencobaan. Ya. Nah, John Piper menulis satu quote, ya, demikian. Pencobaan bukanlah musuh yang sederhana, bukanlah hal yang mudah untuk memenangkan pencobaan, tetapi bersama Kristus ada jaminan kepastian. Oke, ibu-ibu, sampai